Jess yang perempuan kan Jess, makasih Jess. Cakep nih. Oke, gas guys. Yuk langsung. Lantin, seperti apa mungkin hari ini akhirnya tahu dari kelamin. Happy banget, kita bersyukur banget, happy banget karena ini memang yang kita berdua nanti-nantikan, bisa punya momongan perempuan, anak ketiga, kebetulan dikasih sama Tuhan perempuan. Kita bersyukur banget dengan proses yang juga begitu indah. Ini pengalaman juga buat aku sama Vincent bisa punya baby dengan proses IVF, bayi tabung, dan bisa berjalan lancar, berjalan sukses sampai bisa mengadakan acara hari ini selamatan baby sambil informasi gendernya. Jadi happy banget ya saya. Tambahannya? Speechless sampai bulan kelima kita udah masuk ke 21 minggu. Ya istri bahagia itu saja sih yang permintaan saya, kan istri harus bahagia biar prosesnya lancar, dan saya cuma minta doanya aja dari semua teman-teman agar lancar sampai hari hanya dan nanti lahirannya juga lancar. Tapi ini dapat anak program yang ada program itu sendiri atau kejutan buat Raja sama Kak Vincent? Kejutan. Jadi dari awal kita udah sepakat bahwa kita mau IVF, menjalani progres IVF, tapi dengan tanpa pilihan. Jadi pilihan terbaiknya yang mana? Jadi yang terbaiknya ya dok, yang terbaiknya apa? Nanti jenisnya mau itu cewek mau itu cowok, kelas, no problem. Jadi nggak ada proses dengan sengaja kita memisahkan, kan kalau pemilihan jenis kelamin itu kan kita berusaha memisahkan sperm ya, sperm mana yang kira-kira laki-laki, mana yang perempuan. Ini enggak, mereka berdua memutuskan ketika bayi tabung di Marula itu let's try the best sperm Ya. dan kita ambil best spermnya Vincent, dan kebetulan jadinya ini bayi yang sudah PGTA yang ya mudah-mudahan ya Vin sampai lahiran Jessica sehat terus. Dan ini tadi ketahuan perempuan. Tapi akhirnya menjadi prosesnya berapa lama sih dok dalam hal? Ya proses IVF sebenarnya cukup 2 minggu ya. Jadi Vincent sama Jessica kebetulan di Marula IVF Surabaya 2 minggu. Kemudian sisanya ya jarak jauh ya. Jarak jauh. Kita bisa melihat perkembangan embrio jarak jauh, dan teknologi kita udah sampai ke sana. Dan ini juga berita gembira buat Jessica yang sudah menanti juga ya Jess. Sebelumnya dokter juga udah tahu belum sih dok jenis kelamin ini? Sudah tahu atau belum sebenarnya, kan jenis kelamin itu bisa kita lihat mulai dari USG ya, USG di 4 bulan. Cuman bagaimanapun namanya jenis kelamin 100%-nya waktu lahir. Ya kan kita lihat nih. Cuma secara medis sebenarnya pada usia 16 minggu itu kita sudah kelihatan. Kayaknya sebelum gender reveal sendiri berarti sudah sesuai harapan berarti ya jenis kelaminnya apa gimana? Sesuai doa sih, karena kan kita pasti sebagai orang tua ya berdoa, berharap yang terbaik. Ya syukur-syukur kita bisa dikasih seorang putri agar bisa juga berkesempatan merawat anak perempuan, karena kita kebetulan sudah punya 2 laki-laki, anak laki-laki. Jadi ya besar harapan bisa dikasih anak perempuan dan ternyata dikabulkan Tuhan. Dan ini menjadi pelengkap buat kamu juga nggak sih, bisa dibilang, karena pengen punya baby cewek gitu? Iyalah pastinya, jadi Pasti ketemu dia di salon nanti kalau udah gede apa. jadi ada temen buat dandan, ada temen buat makeover. Soalnya kalau anak yang cowok-cowok kan kayak lebih kayak Jadi sama papanya lebih maco lah lebih permainannya. maco. Dan kalau punya anak perempuan, jadi ini pengalaman baru, akan menjadi pengalaman yang baru buat aku. Gimana caranya bisa membesarkan, merawat anak perempuan itu sebenarnya agak deg-degan sih kan, anak perempuan ya. Tapi aku benar-benar excited lah. Udah nyiapin nama mungkin? Aku sih udah, tapi nama aku ditolak terus. Kenapa? Bukan ditolak, maksudnya aku cuma kasih tahu jangan pilih satu, kita pilih beberapa, nanti kita ya cocok-cocok kata yang terbaiknya yang mana, yang ada maknanya, yang ada artinya. Kalau langsung satu kan terlalu cepet lah keputusannya, dan ini kan masih kurang lebih 4 bulan lagi, jadi masih ada waktu juga untuk nama-nama yang lain. Ada berapa namanya tuh yang di So far kan satu. Kak, aku udah ada 3. Oh sekarang 3. Ya berarti nanti ya kita
Respon sel Barak sama Don sendiri gimana sih? Mereka mah udah Barak kan udah usianya udah 10 tahun dan dia juga udah tahu mamanya udah hamil, dan kita dari awal udah selalu ajak ngobrol, ini gimana ya kalau cewek, nanti dia kasih tahu, ini gimana ya kalau cowok, nanti dia juga reaksi. Dan sebenarnya tuh dia nggak permasalahin ini cewek atau cowok, karena dia itu yang penting dia selalu mau menjadi kayak ketua leadernya. Jadi dia tuh mau bilang mau cewek mau cowok, I'm happy because I'm the leader. Jadi kalau Don kan masih kecil, jadi dia belum paham. Tapi dia tahu bahwa mamanya lagi hamil. Dia tahu. Tapi Don sendiri tadi kayaknya kelingi banget Don sama ya enggak kelingi banget. Iya. Kasih pengertiannya gimana sih, susah nggak sih? Bahwa dia bakal di jadi setiap kakak. hari selalu dikasih tahu. Kasih tahu ini kan perut udah mulai besar, jadi udah bisa nunjukin ke Don. Kalau El kan udah tahu ya, ke Don tuh kasih tahu ini di perut mama ada ade. Jadi dia suka halo ade gitu, kayak Lus. ya sayang, ayo cium ade. Mungkin belum paham 100%, tapi dia udah connect lah, dia udah tahu bahwa ada baby. Tadi tadi sempat disinggung bahwa ini apa namanya IVF untuk menyangkut baby dragon, pertimbangannya apa sih, mungkin apa yang akan lebih tahu naga, kenapa akhirnya mau ini Karena naga itu kan sio naga tuh kalau di sio Chinese itu sio besar, termasuk sio besar gitu, dan sio besarnya kebetulan cocok sama sio-sio yang ada di rumah, kayak Vincent kan monyet. sionya Terus El kuda, kalau dia kelinci, macan. Jadi macan, kelinci, monyet, kuda, ini empatnya kuda. Sama ya? Sama kan dong. Betul. Jadi ini 4 sio ini cocoknya sama naga, jadi ya langsung digas sama dokter baby. Let's go, proses gas. ada itu teman pakai sio juga berarti ya untuk hamil ketiga ini. Karena aku emang pengen banget sih punya baby dragon gitu, dan Vincent juga pengen. Jadi ya kebetulan momennya pas nih, dapat momen baby tahun naga di tahun ini. Jadi ya kalau udah pas ya kenapa enggak gitu lah. Berarti Bu Deta kapan bertindak? Kalau berdasarkan due date ya, itu sekitar pertengahan Desember. Itu 40 weeks. Tapi kan kalau lahiran normal kan mulai 2 minggu lebih awal sudah bisa. Jadi mulai awal Desember, Jess, nanti sudah harus siap-siap tuh sampai pertengahan Desember. Kayaknya tadi dengar-dengar mau punya anak sampai 5. Nah, habis ini lanjut lagi apa sih, Mas? Sabar dulu. Ya kalau misalkan kita satu-satu dulu, ini kan nanti kan lahir dulu, terus kita rawat dulu, at least menyusuinya mudah-mudahan bisa sampai 2 tahun. Nanti habis itu baru kita Yang penting tuh kita enjoy the moment juga. Jadi kalau buru-buru kesian juga nih buat baby ceweknya, nanti dia mungkin kurang kasih sayang. ya, jadi kita mau enjoy the moment juga. Tapi ya doain aja kalau dompet bapaknya kedepannya tebal kan pastinya tentunya 4-5 muncul. Bos. Semangat Papa. Kan biasanya kalau seorang bapak itu agak lebih protektif, agak lebih posesif ke anak ceweknya. Udah mempersiapkan hal itu. Nah, jadi aku juga sempat ngobrol sama bokap juga bilang gitu. Kalau aku kan orangnya kan very spontaneous, outgoing adventure yang ya boleh dibilang kayak kasar lah. Kata bokap kalau udah dapet anak cewek itu tanpa kita sadar kita berubah jadi lebih lembut, nggak secepat itu untuk bilang tidak boleh, tapi lebih ya udahlah nggak apa-apa kan anak cewek. Cuma ini kan semua cuma info aja dari keluarga dan orang-orang sekitar. Balik lagi Vincent pengen enjoy the proses sih, karena kan belum pernah ada anak cewek, anak cowok ada 2, jadi udah tahu lah sifat cowok kayak gimana. Jadi sebenarnya mau enjoy aja. I'm happy. Kelahiran di mana Kak Jess? Di sini di Bali? Kelahiran sih kemungkinan besar di Jakarta. Berarti tadi tetap normal kah atau sesar? Mungkin aku Kebetulan 2 pengalaman yang pertama dan kedua itu normal, jadi berharap besar yang ketiga ini bisa normal juga. Ya sebenarnya more than 80% itu wanita itu bisa lahir normal gitu ya.
Dan Jessica udah punya pengalaman ya Jess, Ya. 1-2 normal dan kita berharap nanti yang ketiga juga lahir normal. Amin. Dan susah kalau harus ke Bali atau ke Surabaya, karena lahir normal kan nggak bisa diprediksi ya Jess. Betul. Gitu. Mencakupannya kapan? Ya, Mulai betul. prosesnya kapan? Gitu. Jadi ya kita cari yang paling gampang aja dok, yang terbiasa yang dekat dari Jakarta. Ada hidden mana? Hidamnya makanan-makanan sih gampang sih, soalnya kan sekarang udah tinggal ojek online. Jadi hidamnya sih udah terpenuhi, cuma paling ya sensitif gitu, yang lebih memberatkan kusi mual. Ternyata bayi perempuan ini mualnya luar biasa gitu, karena beda banget sih sama hamil Doan dan juga El. Hamil kali ini tuh muntah dan mualnya bener-bener luar biasa banget, aku sampai harus bed rest gitu. Itu bed rest itu tinggal semester pertama. Semester pertama tuh kalau sesuap 2 suap muntah, jadi gizi dan nutrisi yang dibutuhkan untuk tubuhnya tuh benar-benar berkurang. Jadi dia tuh bed restnya karena lemes, capek, karena kurang gizi. Karena sekali makan 2 makan pasti kita lagi mual. Tapi sekarang udah nggak lagi, udah baik. Sekarang udah bisa makan lagi. Nah, itu oke. Normal tapi itu ya untuk seorang ibu hamil kayak gitu ya dok ya?